Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Meidiana dengan NIM B1B1222075. Saya merupakan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di tujuan video kali ini saya akan memenuhi tugas MK Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau yang kita kenal dengan DPD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu DPD? DPD singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPD merupakan lembaga yang anggotanya adalah wakil-wakil provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD yaitu 136 orang, yang dari setiap provinsinya ada 4 orang perwakilan. Masa jabatannya yaitu 5 tahun dan berakhir saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah atau janji. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. DPD juga merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. DPD berperan penting dalam menampung aspirasi daerah dan memastikan bahwa kepentingan daerah juga diperhatikan dalam pembuatan kebijakan nasional. Lanjut ke slide kedua, ada sejarah DPD. Awal mula usulan DPD pada masa Orde Baru. Terdapat dorongan untuk mendorong keterwakilan daerah yang lebih baik dalam proses pembuatan keputusan nasional. Beberapa usulan untuk membentuk lembaga legislatif tingkat daerah dibahas tetapi tidak terwujud. Selanjutnya, pada era reformasi, setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan munculnya era reformasi, wacana tentang pembentukan lembaga legislatif tingkat daerah semakin menguat. Pada tahun 1999, Konvensi Nasional mendiskusikan wacana tersebut dan menghasilkan usulan untuk membentuk Majelis Daerah atau yang disingkat dengan MADA. Amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 dilakukan amandemen kedua terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam amandemen tersebut ditambahkan pasal 22A hingga 22O yang mengatur tentang DPD. Pasal-pasal ini memuat ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan struktur DPD. Selanjutnya, Amandemen UUD 1945, DPD resmi dibentuk pada tanggal 1 Agustus 2002. Namun, DPD baru mulai beroperasi penuh pada tanggal 1 Oktober 2004, bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2004. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ini dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Slide selanjutnya, pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang 1945 dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representatif. DPR RI sendiri mempunyai hak dan kedudukan antara lain yang pertama bertanya. DPR dapat bertanya mengenai tugas yang dilakukan dan pengawasan dalam menyampaikan pendapatnya di forum. Yang kedua, hak menyampaikan usulan dan pendapat di DPR. Berarti setiap anggota DPR memiliki kebebasan untuk mengajukan usulan dan menyampaikan pendapatnya dalam forum sidang DPR. Ini adalah salah satu aspek penting dari demokrasi representatif, di mana wakil rakyat dapat mewakili kepentingan dan aspirasi konstitusinya. Selain itu, anggota DPR juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam sidang-sidang DPR. Mereka
mereka dapat menyampaikan pandangan atau argumen mereka terkait suatu masalah atau kebijakan tertentu. Hal ini memungkinkan anggota DPR untuk berkontribusi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan di DPR. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak untuk menyampaikan usulan dan pendapat di DPR harus dilakukan dengan tetap memenuhi prosedur dan etika yang berlaku di lembaga tersebut. Setiap anggota DPR memiliki kewajiban untuk menghormati proses demokratis dan menghargai pendapat anggota lainnya, meskipun mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Selanjutnya, hak dipilih dan memilih. Seperti yang diketahui, DPR dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat, dan anggota DPR sendiri mempunyai hak memilih caleg lainnya. Yang keempat, hak membela diri. Hak membela diri di sini bagaimana anggota DPR melakukan pembelaan jika ada ketersalahpahaman di dalam pengurusnya. Selanjutnya, hak imunitas. Hak imunitas ini hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut, tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selanjutnya, ada hak protokoler untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, hak keuangan dan administratif. Klasifikasi suatu daerah untuk melakukan Selanjutnya, hak keuangan dan administratif. Klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan. Selanjutnya, hak keuangan dan administratif. Klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan. Slide selanjutnya ada kewajiban anggota DPD RI. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. Yang kelima, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keenam, menaati tata tertib dan kode etik. Yang ketujuh, menjaga etika dan nama dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Yang kedelapan, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang kesembilan, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Yang slide selanjutnya ada tugas dan wewenang DPD RI. Yang pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemikiran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perkembangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. DPR ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. DPR pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Selanjutnya, yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, menyusun program legislasi nasional atau Preklegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah atau Rapeda dan peraturan daerah atau Perda. Slide selanjutnya, penjelasan mengenai alat kelengkapan DPD RI. Yang pertama ada pimpinan. Pimpinan DPR RI periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dan jika tidak mencapai kesepakatan, dilakukan pemungutan suara sesuai peraturan tata tertib yang telah disepakati. Setiap anggota pimpinan DPD RI merupakan representasi dari 4 wilayah berbeda sesuai ketentuan tata tertib DPD RI. Calon ketua DPD diusulkan secara bebas dan rahasia dalam sidang paripurna DPD. Anggotanya hanya dapat mengusulkan 1 orang calon ketua. Apabila calon terdapat 50% suara, maka ia ditetapkan sebagai ketua DPR terpilih. Apabila tidak ada calon memiliki suara 50%, maka akan diputar sampai 6 kali. Pemutaran dilakukan kepada calon yang mendapat suara terbanyak sampai akhir. Yang selanjutnya ada Komite 1. Komite 1 DPD RI yaitu alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas dan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan penakaran dan penggabungan daerah. Yang selanjutnya Komite 2. Komite 2 DPR RI yaitu alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Komite 3. Komite 3 DPD RI yaitu kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Selanjutnya Komite 3. Komite 3 DPR RI yaitu alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas dan pendidikan dan agama. Selanjutnya Komite 4. Komite 4 DPR RI yaitu alat kelengkapan yang bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas dan rancangan undang-undang yang berpadaan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara, dan pemilihan anggota BPK, pajak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada Panitia Musyawarah. Panitia Musyawarah dibuat oleh DPD yaitu alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas. 1. Merancang dan menetapkan jadwal perkara serta kearifan DPD. 2. Merancang rencana kerja 5 tahun sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 masa keanggotaan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja tahun sebagai penjabaran dari rencana kerja 5 tahunan. Selanjutnya, Panitia Perancangan Undang-Undang. Panitia Perancangan Undang-Undang atau PPUU dibuat oleh DPD dan yaitu kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas. Yang pertama, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usulan rancangan undang-undang bagi 1 masa keanggotaan DPD dan setiap tahun keanggaran. Yang kedua, membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan keaktifan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan penetapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang dilakukan oleh DPD. Yang keempat, melakukan pembahasan, pengetahuan, dan atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditegaskan oleh Panitia Musyawarah atau pada sidang paripurna. Yang kelima, melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang
dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna. Selanjutnya, Panitia Urusan Rumah Tangga atau yang dikenal dengan PURT, yaitu alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap dan mempunyai tugas yang pertama, menolong pimpinan dalam memilihkan kebijakan kerumah tanggaan DPR RI termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretaris Jenderal. 2. Menolong pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal termasuk pengelolaan kantor DPD RI di daerah. Yang ketiga, menolong pimpinan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan lebih kurang DPD. Yang keempat, mengawasi pengelolaan lebih kurang yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Yang kelima, mewakili pimpinan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana daerah yang di gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya, Badan Kehormatan memiliki tugas yang pertama melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPD. Yang kedua, menyiapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota. Yang ketiga, menyampaikan keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atau pengaduan terhadap anggota pada sidang paripurna untuk dipastikan. Selanjutnya, Badan Kerjasama Parlemen mempunyai tugas yang pertama, membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan DPD dan lembaga sejenis lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah. 2. Mengkoordinasikan kearifan lawan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan adil regional ataupun internasional. Yang ketiga, memberikan saran atau usul kepada pimpinan tentang kerjasama selang DPD dan lembaga negara sejenis adil secara regional maupun internasional. Selanjutnya, Panitia Akuntabilitas Publik mempunyai tugas yang pertama melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum. Yang kedua, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan korupsi dalam administrasi pelayanan publik. Yang terakhir, Sekretaris Jenderal. Bagi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibuat Sekretaris Jenderal DPD yang dipastikan dengan keputusan Presiden dan personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretaris Jenderal DPD dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberikan dengan keputusan Presiden atas usul pimpinan DPD. Tugas Sekretaris Jenderal yang pertama, memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD. Yang kedua, melaksanakan kebijakan kerumah tanggaan DPD yang telah ditemukan oleh pimpinan DPD termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai sekjen. Oke, slide selanjutnya ada kesimpulan dari materi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD memiliki fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan susunan dari keanggotaan DPD. DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi yang jumlahnya sama dan jumlah dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPD paling sedikit bersidang sekali dalam 1 tahun. Dalam susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diatur dalam Undang-Undang Pasal 22C ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Oke, cukup sekian penjelasan saya di sini. Akan saya tutup dengan ucapan terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.